Halo, salam jumpa anak-anak. Akhirnya kita sampai pada kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, di mana kita akhirnya kembali mendapatkan mata pelajaran informatika. Dulunya kita mulai di kurikulum 13 yang lalu kita masih berkutat di sisi bimbingan TK. Sekarang secara langsung masuk kepada mapelnya, mendapatkan jam di kelas masing-masing. Jadi sungguh berbahagia sekali, akhirnya Bapak bisa mendampingi Anda secara detail untuk memaparkan apa sih informatika itu. Nah, tentunya sebelum Bapak mulai, Bapak mengaturkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar. Baik, tanpa uh, mengurangi waktu dan tempat, Bapak akan mulai. Apa sih yang mau kita pelajari di informatika ini? Nah, secara keseluruhan nanti akan didetailkan berdasarkan beberapa elemen capaian pembelajaran. Ya, nanti akan kita ketemu di sesi berikutnya. Tapi sebelum kita belajar secara serius, kita kenali dulu apa sih mapel informatika tersebut. Ya, ini loh informatika. Nah, kali ini Bapak akan paparkan tentang apa sih informatika dan keterampilan generik sebagai awal kita masuk ke dalam mata pelajaran informatika. Baik, nah yang pertama sudah pasti yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran, ya. Apa sih yang kita pelajari dari pertemuan awal kita ini? Nah, yakni dalam informatika ini kita akan memahami pentingnya belajar informatika, ya. Di tujuan pembelajaran sudah lihat di atas ini. Jadi pentingnya kita belajar informatika setelah mengenal atas apa sih gunanya. Setelah itu menguasai keterampilan generik dalam informatika. Apa sih itu keterampilan generik atau keterampilan umum? Setelah itu juga nanti tujuannya dalam sesi akhir ini adalah Anda mampu berkolaborasi dalam tim dan mengkomunikasikan hasilnya dengan efektif dan efisien. Tentunya di dalam hal ini juga Anda akan mendapatkan pendidikan karakter, yaitu religius, kreatif, rasa ingin tahu, bersahabat, dan komunikatif. Juga di sini juga dipupuk semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan yang pasti adalah kejujuran. Nah, sebelum kita mulai secara umum, kita lihat dulu nih, apa sih beta konsepnya? Nah, beta konsep itu cara berpikir apa materi yang ada di dalam informatika dan keterampilan generik ini. Itu dibagi atas dua anak-anak, yaitu informatika di sekolah menengah atas dan keterampilan generik. Ya, keterampilan apa dan mengapa informatika, apa yang dipelajari dalam informatika, dan di dalam kita tambahkan di awal mata pelajaran informatika tentunya tidak akan jauh dari namanya kolaborasi dan bagaimana mengkomunikasikan tugas-tugasnya. Nah, yang pertama harus kita tanyakan, mengapa informatika harus diajarkan di SMA atau dari SMP? Kenapa harus diajarkan? Nah ini, karena informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip menjadi dasar perancangan tersebut. Ini secara teknis ya. Satu juga, informatika dapat dipandang sebagai sebuah cabang ilmu yang tersendiri karena membawa seseorang ke suatu cara berpikir yang unik, spesial. Nah, jadi spesial yang kita kenal dengan istilah computational thinking. Nah, siswa dalam ini juga belajar informatika akan mendalami bagaimana sih suatu sistem komputasional, gimana sih cara bekerja komputer itu, dan bagaimana kita berpikir layaknya komputer, bukan menjadi komputer tentunya, baik yang komputer maupun tidak. Ya, jadi belum kita bisa belajar komputer itu sendiri dan bagaimana cara berpikirnya itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke yang informatika, tentunya kita flashback dulu nih, atau kita lihat dulu nih. Nah, kita sekarang berada di mana? Ya, sekarang kita sudah berada pada era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Nah, sebelumnya kita kenali dulu nih, sebelumnya itu ada apa? Nah, sebelumnya itu ada apa pada era revolusi? Karena jauh-jauh kita belajar informatika juga nggak jauh-jauh dari ini, hubungannya dengan ini. Kenapa? Coba kita lihat pada era revolusi industri 1.0. Pada era tersebut, masyarakat kita dalam namanya revolusi industri pertama kali yang terjadi di Eropa, masyarakat Eropa di sana sudah menemukan namanya mesin uap yang dulunya mereka dalam artian
masih bercocok tanam berproduksi hanya untuk negara mereka sendiri, akhirnya dengan era revolusi industri di mana dihasilkannya ditemukannya kereta api sebagai mesin uap, jadi mereka bisa mendistribusikan, mengekspor, mengimpor barang-barang sehingga produksi bahan itu menjadi lebih besar, semua produksi makanan, pakaian dan segala bentuk aktivitas masyarakat itu bisa dinamis pada waktu itu. Jadi pada waktu itu sudah ada perubahan istilahnya mobilisasi perdagangan ya. Jadi bang itu terjadi perdagangan antar negara sehingga aspek bisnis berkembang pesat pada waktu itu. Nah, pada era revolusi industri apa sih yang berubah? Nah, kemarin mereka sudah bekerja secara, artinya mereka sudah berproduksi, mereka sudah istilahnya bercocok tanam dengan baik, dan apa yang dia berladang, bertani, berternak dan sebagainya, mereka sudah melakukan itu dengan alat mesin uap dan sebagainya, sudah membantu mereka dalam posisi itu. Tapi masih ada kekurangan apa? Mereka hanya bisa melakukan produksi pada saat siang hari atau mungkin pada musim panas saja. Ya, mereka pada saat terang saja. Akhirnya pada era revolusi industri 2.0 ditemukannya listrik. Ya, listrik mereka bisa mempercepat lagi, dalam arti mereka siang malam bisa berproduksi sehingga produksi yang dihasilkan itu berkali lipat dengan adanya listrik, dan barang-barang yang dihasilkan itu pun semakin banyak, semakin kompleks, istilahnya semakin dipercepat dengan adanya listrik. Nah, listrik juga sebagai daya untuk teknologi baru pada saat itu yang mempercepat proses komunikasi pada saat itu. Nah, sehingga pada era revolusi industri 4.0 ini perkembangan peradaban manusia bertambah semakin dinamis ya dengan dihasilkannya listrik. Nah, setelah dihasilkan listrik, ternyata di era industri 3.0 pada masanya ya, jadi terjadi perubahan yang sangat cepat sekali dengan ditemukannya komputer ya, dimana setiap alat, setiap manusia itu bisa saling terhubung baik secara di lingkungan regional mereka maupun secara internasional ya, dimana alat-alat itu sudah bisa berproses ditanamkan mikroprosesor. Nah, komputer itu kalau sempit mungkin otak yang Anda lihat di komputer yang kita gunakan setiap hari, tapi kalau kita lebih jauh tidak hanya di sisi komputer, bukan mungkin ada di mesin hitung, dan ada juga mungkin di HP, ada mungkin di misalnya di alat-alat perkantoran yang didukung oleh namanya komputer, di mana orang mengoperasikan sistem untuk digunakan untuk membantu pekerjaan mereka, termasuk keilmuan juga berkembang ya, pekerjaan juga berkembang ya, tapi ada sisi negatifnya, di mana jumlah SDM yang digunakan untuk memproduksi suatu barang itu semakin berkurang. Kenapa? Karena sudah ditemukannya komputer ini semakin diefektifkan. Jadi ada proses yang namanya pengolahan data, pengiriman data dalam hal ini. Jadi semua dokumen itu digitalisasi dalam posisi 3 ini. Itu kemarin. Sekarang apa bedanya? Pak, juga ada komputer pada saat ini. Bedanya dalam era kita sekarang dan era 4.0, di mana komputer itu tidak hanya diisikan pada tidak hanya memproses, mengolah dan mengirimkan. Nah, pertanyaan sekarang, apakah alat-alat seperti meja, lemari es, mungkin jam tangan itu bisa berkoneksi nggak? Kalau kemarin mungkin sesama komputer terkoneksi dengan namanya digital atau web atau mungkin internet, semua alat dalam era industri 3.0 itu saling terkoneksi, alatnya dan dioperasikan oleh manusia. Dalam 4.0 ini tidak hanya human of things, tidak hanya manusia sebagai pemikir yang menghasilkan respon, tapi juga dalam era 4.0 ini kita akan anak-anak akan mengenal dengan istilah IoT, yaitu Internet of Things, di mana setiap alat mati yang kemarin itu misalnya mesin kulkas itu bisa memberikan sinyal kepada sebuah lingkungan digital atau internet. Jadi dia bisa mengirimkan sebuah sinyal-sinyal besar bahwa ada fungsi khusus yang terjadi pada dirinya. Benda-benda mati misalnya kulkas, ternyata dia kosong nih, barangnya misalnya harusnya dia full, dan mengirimkan datanya ke supermarket bahwa ada beberapa barang yang dibutuhkan oleh dia masih kosong. Atau mungkin jam tangan.
Mungkin anak-anak pernah mendengar bahwa orang tua memasangkan jam di tangan anak-anaknya sehingga dia tahu di mana kondisi anaknya, apa yang sedang terjadi. Atau untuk kesehatan, jadi jam tangan itu digunakan untuk mendeteksi kesehatan jantung dari seseorang. Jadi dia sinyal itu dikirimkan ke rumah sakit terdekat atau dokter yang menjadi istilahnya yang menjaga kesehatan pasien tersebut. Seperti itu, dalam era kondisi era 4.0 itu terjadi hal demikian. Jadi mikroprosesor atau mungkin prosesor itu ditanamkan pada alat benda-benda mati, ya, sehingga benda mati itu bisa memberikan sinyal dan memberikan informasi ke digital environment di lingkungan sekitarnya, sehingga dia bisa kita mengetahui kondisi apa yang terjadi pada benda mati atau yang menggunakan benda mati tersebut. Nah, seperti itu 4.0. Inilah zamannya sekarang di mana Anda sedang berada dalam posisi itu. Apakah Anda sudah merasakannya sekitar Anda? Nah, kalau belum kita selesai di sana, sudah ada rencana bahwa ada namanya 5.0. Nanti di mana tidak hanya mikroprosesor atau mesin-mesin pengolah itu, dia tidak hanya bisa mengirimkan sinyal, tapi juga bisa memberikan respon terhadap apa yang manusia inginkan. Jadi misalnya ada sebuah mesin sapu, tahu sapu ruangan ini, misalnya dengan sinyal atau kata-kata tertentu dia jalan. Setelah itu di dalam perjalanan dia langsung bersihkan, balik ke pojok, dia balik ke pojok lagi. Mungkin yang paling dekat pernah Anda nonton dalam teknologi humanoid, di mana sebuah robot itu sudah mulai bisa merespon apa yang kita inginkan, apa masyarakat perasaan dan sebagainya. Itu teknologi nanti itu. Ya mungkin belum terlalu lumrah, belum terlalu dijalankan, masih berupa prototipe. Ya, tapi kita sekarang ini berada dalam era evolusi 4.0. Itulah yang terjadi. Ya. Nah, terus apa hubungannya dengan informatika sendiri? Jadi benang merah yang bisa kita tarik adalah dalam posisi kali ini kita harus mencari peluang di mana kita sebagai manusia, sebagai siswa adalah bagaimana melakukan kegiatan menjadi berubah, jadi berubah semua apa yang kegiatan kita lakukan berubah karena teknologi komputer yang dipaparkan di berbagai bidang. Nah, dengan proses revolusi industri tadi yang Bapak paparkan tadi, terjadi pergeseran pola kerja, sumber kerja, apa yang dikerjakan dan bagaimana orang bekerja itu akan sangat berubah. Kalau Anda tidak bisa mengikuti, maka Anda akan tertinggal. Maka itulah perlunya kita belajar tentang informatika. Dan juga informatika merupakan ilmu penting yang perlu diajarkan untuk memberi bekal kemampuan untuk penyelesaian masalah yang kita kenal dengan problem solving. Ya, bagaimana kita berpikir cepat terhadap masalah-masalah yang rumit, kita bisa pecahkan menjadi hal-hal yang lebih sederhana. Ya, nah seperti itu anak-anak. Nah selanjutnya untuk tentang industri pergeseran, Anda mempelajari tentang revolusi industri ini, Anda bisa melihat video berikut. Ya, tapi Anda bisa dalam sesi ini Bapak abaikan dulu, tapi Bapak sudah lampirkan di bawah di deskripsi video di bawah. Jadi Anda bisa melihat atau linknya, Anda bisa lihat seperti apa sih realnya revolusi industri itu berjalan, sehingga secara teks sudah Bapak jelaskan tadi, secara verbal Anda juga bisa menontonnya nanti ya. Nah, baru kita masuk ke materi informatika sendiri. Apa sih yang kita akan belajar pada informatika ini? Pertama yang Anda akan pelajari ini sama dari fase E dan fase F. Fase E itu adanya di kelas 11, fase F itu adanya di kelas 11 dan 12. Ini sama, yang diajarkan polanya, elemennya sama, tergantung nanti bobot masing-masing materinya. Yang pertama adalah berpikir komputasional. Bagaimana anak-anak nanti diajak untuk bagaimana berpikir secara sistematis dan terpola dan terukur. Di sana ada juga bersama. Setelah itu bagaimana teknologi informasi dan komunikasi. Di sini bagaimana kita menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan, tentunya disesuaikan dengan tingkat kelasnya masing-masing ya. Di sini Microsoft Word, Office, apa yang ada di sekitar kita yang umum kita gunakan untuk membantu pekerjaan Anda di setelah tamat sekolah ataupun kuliah, membantu Anda. Itu akan kita ajarkan di teknologi informasi dan komunikasi. Setelah itu sistem komputer. Sistem komputer itu apa? Bagaimana komputer itu bekerja sehingga setidaknya Anda memahami apa yang terjadi di komputer tersebut. Minimal ketika Anda ada error, oh dia maunya seperti ini, oh ternyata ininya kurang, memorinya kurang, oh ternyata space-nya udah habis, misal seperti itu. Dan juga kita akan belajar tentang jaringan komputer dan internet atau JKI.
bagaimana Anda terhubung ke dalam lingkungan digital atau web atau internet, dan apa yang harus dilakukan ketika Anda mengkoneksikan komputer atau gadget Anda ke dalam lingkungan virtual. Dan sini kita akan lihat. Setelah itu ada analisis data. Bagaimana memproses sebuah data menjadi sebuah informasi. Gimana sih jalurnya data itu ditangkap, setelah itu diolah dan dihasilkan sebuah informasi. Nah, tentunya dengan cara komputer, dengan aplikasi tertentu, analisis data. Seperti kalau kita menggambarkan sebuah data, setelah itu kita terjemahkan, setelah itu kita proses, kita menghasilkan sesuatu. Nah, berikutnya kita juga akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Ini akan lebih lanjut tentang bagaimana mengimplementasikan berpikir komputasional tadi, ya, ke dalam bentuk kode-kode atau simbol-simbol tertentu, sehingga ini lebih terstruktur. Jadi Anda akan diajar untuk berlatih berpikir yang lebih terpola dan struktur dengan bentuk simbol-simbol program. Setelah itu kita juga akan belajar tentang dampak sosial dan informatika. Nah, tidak hanya kita pelajari, kita juga harus tahu apa sih dampak positif dan negatifnya. Kita akan belajar pada bagian ini, dampak sosial dan informatika. Setelah itu praktik lintas bidang. Jadi ini akan mengkombinasikan semua keilmuan yang ada di lingkungan kita dan menggabungkannya dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dari materi 7 materi di atas tadi. Oke. Nah, selanjutnya dalam materi ini kita juga akan belajar tentang bagaimana informatika dan hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya ini menjadi sebuah kewajiban dalam kurikulum Merdeka ini untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 komponen dalam hal ini, yaitu logam, global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif. Nah, tentunya Anda tidak boleh melupakan dan menjadi suatu hal yang utama. Tentunya Anda harus menjadi siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Esa dan mulia tentunya. Oke, tadi kita belajar tentang apa sih informatika dan seperti apa sih informatika itu. Nah, di bagian ini kita juga belajar tentang keterampilan generik atau keterampilan secara umum yang harus Anda kuasai. Nah, sumber dari Canberra itu sebenarnya ada 5 komponen yang harus kita pelajari, yaitu critical judgment reflection, innovation, creativity, inovasi dan kreativitas, kritis dan berrefleksi, ada profesionalitas, social responsibility, bagaimana kita menjadi orang yang profesional dan istilahnya memberikan tanggung jawab terhadap sosial. Selanjutnya ada manajemen of research, ada bagaimana mengelola sumber daya, dan terakhir ada komunikasi. Tapi yang akan kita pelajari kali ini cukup 2 aja dulu, penggabungan dari 4 komponen, yaitu kolaborasi, terakhir adalah komunikasi, ya. Keterampilan generik sendiri merupakan keterampilan melintasi jumlah pekerjaan yang berbeda-beda. Jadi kalau Anda menguasai ini, maka di manapun Anda berada, maka ini sangat akan membantu sekali. Nah, yang pertama, kembali kita lagi, yaitu tentang kolaborasi, yaitu proses 2 orang atau lebih yang bekerja sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan. Sini Bapak dalam materi sisi ini kita akan mencoba untuk bekerja kelompok, ya, karena kita akan melihat bagaimana Anda memahami persoalan dan mencapai tujuan kelompok Anda. Setelah itu Anda berbagi peran antar teman. Setelah itu bagaimana mengerjakan tugas, bagaimana antar mandiri setiap siswa bisa mengerjakan tugasnya masing-masing, ya, mengintegrasikan pekerjaan tersebut. Setelah Anda bekerja secara mandiri, Anda mengintegrasikan atau memadukan dan menekan pekerjaan Anda. Juga di dalamnya ada koordinasi, di dalam juga bagaimana si ketua kelompok mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan kelompok masing-masing, ya. Terus bagaimana cara mengkomunikasikan kepada kelompok lain atau kepada Bapak sendiri, baik dengan cara infografis maupun presentasi. Infografis itu ada chart, geografis statistik, ada informasi, timeline, proses dan sebagainya. Dan bisa kan kita pelajari sampai ada bisa nanti kita pelajari pada sesi 1, sesi materi, dan berikutnya kita akan pelajari lagi pada sisi-sisi berikutnya. Tentunya pelan-pelan anak, jangan khawatir, Bapak akan selalu memberikan materi-materi untuk mendukung Anda dalam menyelesaikan tugas-tugas Anda. Nah, untuk pada sesi akhir, pada sesi akhir kali ini Anda akan Bapak ajak untuk bekerja ke dalam kelompok.
tugasnya adalah sebagai berikut. Nah, gimana anak ya? Bisa dilihat ya? Jadi, anak-anak silahkan bagi kelompok 4 sampai 5 orang. Setelah itu tentukan anggota siapa aja, tugasnya apa aja, dan peran sebelumnya gitu kita cari dulu deh judulnya apa. Cari di sekitar Anda, kira-kira ada masalah apa di sekitar Anda, atau mungkin Anda mau menginginkan membuat proyek apa. Contoh paling simpel, dari Karang Taruna misalnya, membuat lomba ulang tahun Karang Taruna misalnya, apa yang mau Anda rencanakan di sana. Setelah itu bagi masing-masing peran dan tugasnya masing-masing, sebagai apa, untuk apa, dan bagaimana dia bekerja. Itu dibagi ya, salah contohnya misalnya Karang Taruna. Atau mungkin di sekolah, Anda ada kegiatan misalnya lomba antar kelas. Nah, Anda mau mengambil judul apa misalnya, Anda bagi perannya masing-masing untuk setiap teman-teman Anda berdiskusi dari tema dan topik dan sebagainya, dan bagi tugas dan peran Anda dengan teman-teman. Bisa dipahami ya? Jadi cari contoh yang dekat dengan Anda yang sering Anda lakukan bersama-sama selama ini. Nah, yang Bapak mau lihat adalah bagaimana Anda bekerja sama dan kolaborasi, dan bagaimana mengambil keputusan di awal ini, di awal ini. Baik, Bapak cukupkan untuk sesi kali ini. Kita akan ketemu pada sesi elemen mata pelajaran pendidikan berikutnya. Salam.